Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NPM 2051040320 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Baiklah, dengan dibuatnya video presentasi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Green Economy and Trade dengan Bapak Alif Rahman Setianto MESE selaku dosen pengapuh. Saya mengambil judul yaitu Analisis Dampak Lingkungan mengenai Limbah Sampah Plastik di Indonesia. Pengertian analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan juga bisa didefinisikan sebagai suatu studi terhadap kemungkinan perubahan berbagai aspek sosial ekonomi dan karakteristik biofisik lingkungan yang dikarenakan suatu rencana kegiatan. Adapun limbah-limbah plastik yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Dari data Geotimes tahun 2016 yang dilansir dari lingkunganhidup.com menyebutkan bahwa sampah di Jakarta mencapai 6.500 ton per hari dan 13% dari sampah tersebut adalah sampah plastik. Di Bali angkanya mencapai 10.725 ton per hari, sedangkan di Palembang angkanya naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Selain itu, ditambah lagi dengan jumlah impor sampah plastik dari negara-negara lain yang pada tahun 2018 mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150% dari tahun sebelumnya. Dampaknya tentu saja polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Hubungan limbah plastik dengan manajemen bisnis. Limbah plastik dapat didaur ulang menjadi kerajinan seperti bungkus kopi instan dan deterjen untuk dijadikan tas belanja dengan cara merajutnya, membuat pot dari botol plastik, dan membuat kotak pensil dari botol plastik. Dari hasil kerajinan itu dapat dijual hingga dapat menjadi penghasilan tambahan. Dan solusi untuk menghadapi pencemaran limbah plastik yaitu ada 4 solusi. Yang pertama, membawa tas belanja agar tas belanja tidak tertinggal apabila jika Anda mendadak harus belanja, sebaiknya siapkan sebuah tas belanja lipat di tas. Yang kedua, memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali, seperti sediakan tempat minum untuk membeli minuman kopi atau es teh boba. Yang ketiga, memilah sampah plastik. Sedikitnya Anda bisa menyediakan 2 macam tempat sampah, satu tempat sampah organik untuk kulit buah, sisa makanan, serta sampah kertas, dan satu lagi tempat sampah anorganik untuk sampah plastik. Yang keempat, mendaur ulang sampah plastik. Untuk sampah plastik yang telah dikumpulkan, Anda bisa menyetorkannya ke tempat daur ulang di kota Anda. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.